Jaksa hadirkan 6 saksi dalam sidang perkara terorisme Munarman hari ini. Sekarang saudara bilang tidak menyaksikan. Waktu itu saudara ngotot. Ya, saya tidak menyaksikan. Ya, sudah. Saya sudah tahu saudara dikondisikan. Ya. Berapa hari sebelum ini saudara sudah dikondisikan, dipanggil. Terdakwa tidak seperti itu, Pak. Ya, saya hanya mengungkap majelis hakim. Ya. Pertanyaan yang kita minta pertanyaan. Karena rekayasa saya sudah luar biasa. Yang memang kita keberatan seperti itu atau kita kurang pas lah itu mengenai hak asasi manusianya. Ketika memang ada relevansinya dengan pembuktian, itu akan memperkuat pembuktian. Ya, akan tetapi mengenai ansih Pak Munarman kasusnya itu, nah itu masih memang kita buktikanlah nanti seperti itu. Dan harus diingat bahwa sistem hukum penanggulangan terorisme kita itu sangat terbuka ya. Jadi ditambah lagi kesaksian lain yang kemudian bisa terkonfirmasi kebenaran peristiwa itu, maka itu sudah menjadi bagian dari pembuktian. Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme atas perkara dugaan dan terdakwa Munarman pada Senin 7 Februari hari ini. Adapun dalam sidang itu masih beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari JPU. Aziz mengatakan setidaknya ada 6 saksi yang dihadirkan oleh jaksa. Kata dia, 4 saksi yang berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan 2 saksi dari Jakarta. Dia mengaku telah mengantongi seluruh nama dan berkas berita acara pemeriksaan BAP dari para saksi. Kendati demikian, dirinya tidak dapat merinci identitas para saksi itu mengingat adanya aturan khusus dalam sidang perkara terorisme. Sidang Munarman, hari ini jaksa hadirkan 6 orang saksi, 4 dari Medan, 2 dari Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang Munarman terkait dugaan tindak pidana terorisme pada Senin 7 Februari 2022. Sidang itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Aziz Yanuar, kuasa hukum Munarman mengatakan setidaknya ada 6 saksi yang dihadirkan oleh jaksa. Menurutnya, ada 4 saksi yang berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan 2 saksi dari Jakarta. Dia mengaku telah mengantongi seluruh nama dan berkas berita acara pemeriksaan atau BAP dari para saksi. Kendati demikian, dirinya tidak dapat merinci identitas para saksi itu, mengingat adanya aturan khusus dalam sidang perkara terorisme. Mantan pimpinan Front Pembela Islam Makassar berinisial AS dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa mantan Sekretaris Umum FPI Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu. Dalam kesaksiannya, AS menjelaskan alasan Munarman dipanggil sebagai pemateri pada acara pembaiatan berkedok seminar di Makassar, Sulawesi Selatan pada Januari 2015 silam. Hal itu bermula saat jaksa penuntut umum atau JPU menanyakan ada atau tidaknya rapat yang dilakukan panitia sebelum agenda baiat berkedok seminar. Apakah ada rapat-rapat sebelum kegiatan tanggal 24 Januari juga sudah ditentukan siapa pemateri yang akan hadir saat itu, dan itu disepakati bahwa pematerinya ada 2. Pertama adalah Bapak Haji Munarman yang beliau sebagai salah satu ketua bidang di Dewan Pimpinan Pusat FPI. Kedua adalah Ustadz Muhammad Basri, pimpinan pondok pesantren. Jaksa kemudian mengkonfirmasi AS perihal dasar Munarman dipilih sebagai pemateri. AS mengatakan bahwa faktor keterkenalan Munarman yang sering tampil di media massa, seorang pimpinan FPI hingga pernah mengisi acara mirip-mirip di Jakarta pada tahun sebelumnya jadi pertimbangan memilih yang bersangkutan sebagai pemateri. Dalam perkara ini, Munarman didakwa menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan terorisme di sejumlah tempat dan dilakukan secara sengaja. Jaksa menyebut mantan Sekretaris Umum FPI itu melakukan beragam upaya untuk menebar ancaman kekerasan yang diduga bertujuan menimbulkan teror secara luas. Munarman disebut telah terlibat dalam tindakan terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembaiatan anggota ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari dan 5 April 2015. Atas perbuatannya, Munarman didakwa melanggar pasal 14 Junto pasal 7, pasal 15 Junto pasal 7, serta atas pasal 13 huruf C, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Junto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Saat bekas Laskar FPI tumpahkan kekesalan kepada Munarman dalam sidang. Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 2 Februari. Agenda sidang ialah pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU.
Salah satu saksi berinisial Z menumpahkan kekesalannya kepada Munarman dalam sidang. Z merupakan mantan Laskar Front Pembela Islam atau FPI yang hadir dalam acara seminar berkedok Baiat ISIS di Makassar pada 25 Januari 2015. Z menyebutkan ceramah Munarman diibaratkan racun. Awalnya, Munarman bertanya kepada Z soal siapa yang mengajak baiat dalam acara itu. Z pun menjawab bahwa ceramah Munarman berdampak besar bagi dirinya dan juga saudara-saudaranya. Sementara itu, seorang saksi berinisial AA tampak kesal mendengar pernyataan tim kuasa hukum terdakwa Munarman. AA merupakan mantan simpatisan Front Pembela Islam atau FPI yang hadir dalam acara Baiat ISIS berkedok seminar di Makassar, Sulawesi Selatan pada 24 Januari 2015. Acara itu dihadiri Munarman. Awalnya, salah satu kuasa hukum Munarman bertanya kepada AA soal konvoi setelah acara Baiat ISIS tersebut. Kuasa hukum Munarman kemudian kembali bertanya, apakah polisi yang mengatur lalu lintas itu berseragam? Mendengar jawaban, tim kuasa hukum Munarman merasa jawaban AA terkesan bercanda. Adapun Munarman didakwa 3 pasal, yakni pasal 13 huruf C, pasal 14 Junto pasal 7, dan pasal 15 Junto pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Mantan Sekretaris Front Pembela Islam atau FPI itu disebut telah terlibat dalam tindak pidana terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembaiatan anggota ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari dan 5 April 2015. Diketahui organisasi teroris ISIS muncul di Suriah sekitar awal 2014 dan dideklarasikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi. Saat bekas Laskar FPI tumpahkan kekesalan kepada Munarman dalam sidang. Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 2 Februari. Agenda sidang ialah pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Salah satu saksi berinisial Z menumpahkan kekesalannya kepada Munarman dalam sidang. Z merupakan mantan Laskar Front Pembela Islam atau FPI yang hadir dalam acara seminar berkedok Baiat ISIS di Makassar pada 25 Januari 2015. Z menyebutkan ceramah Munarman diibaratkan racun. Awalnya, Munarman bertanya kepada Z soal siapa yang mengajak baiat dalam acara itu. Z pun menjawab bahwa ceramah Munarman berdampak besar bagi dirinya dan juga saudara-saudaranya. Sementara itu, seorang saksi berinisial AA tampak kesal mendengar pernyataan tim kuasa hukum terdakwa Munarman. AA merupakan mantan simpatisan Front Pembela Islam atau FPI yang hadir dalam acara Baiat ISIS berkedok seminar di Makassar, Sulawesi Selatan pada 24 Januari 2015. Acara itu dihadiri Munarman. Awalnya, salah satu kuasa hukum Munarman bertanya kepada AA soal konvoi setelah acara Baiat ISIS tersebut. Kuasa hukum Munarman kemudian kembali bertanya, apakah polisi yang mengatur lalu lintas itu berseragam? Mendengar jawaban, tim kuasa hukum Munarman merasa jawaban AA terkesan bercanda. Adapun Munarman didakwa 3 pasal, yakni pasal 13 huruf C, pasal 14